Yesus Kristus, cahaya dunia. Cahaya di dalam kegelapan, Ia selalu menyertai manusia, pun pula dalam kematian. Ia mengantar kita ke rumah cahaya abadi, ke rumah Bapa di surga. Foto ini saya tempatkan di tengah-tengah kami yang memperingati hidup dan wafatmu, Papi Aloysius Budiman Setiawan, dalam perayaan Ekaristi ini. Karena kami tetap mencintai dan menghormatimu, meskipun kau tak kelihatan lagi. Buket bunga ini kami taruh di samping fotomu, Papi Aloysius Budiman Setiawan, karena kami mengenangkanmu dengan rasa syukur yang tulus dan ikhlas. Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di sini menghormati Bapak Aloysius Budiman Setiawan yang 40 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Pada kesempatan ini, baiklah kita bersatu dengan Bapak Aloysius dalam doa dan iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita mengeningkan cipta sejenak, mengarahkan hati kepada Tuhan sambil mengenang kembali Bapak Aloysius Budiman Setiawan. Saudara-saudara, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Maka marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa kita, supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami memperingati saudara kami, Bapak Aloysius, yang sudah Kau panggil dari tengah-tengah kami. Ampunilah segala dosanya demi sengsara putramu, dan bangkitkanlah dia, agar ia pantas bertemu muka dengan Dikau, dan berbahagia bersama Engkau di surga. Dengan pemantaraan Tuhan kami Yesus Kristus,
yang hidup kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baik-Nya. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi, dan hatimu akan bersuka cita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Teks bacaan berikut tidak dimuat di buku saudara. Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik ke sebuah bukit dan duduk di situ.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menjawab, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kali dimulai dengan memberi info kepada kita bahwa orang berbondong-bondong datang dari mana-mana ke Yesus. Dan kita mendengarkan saja bondong-bondong banyak orang rupanya. Tapi jangan lupa pada zaman itu belum ada asfalt, belum ada bus, belum ada apa-apa selain pasir dan pasir. Mungkin yang punya uang juga bisa naik unta atau keledai. Tapi mereka jalan kaki dan menggendong si sakit itu. Bukan main. Dari jauh-jauh berkumpul untuk bertemu dengan Yesus, dan Yesus menyelamatkan. Dan kebaikan mereka, kepercayaan mereka, memang Yesus kan cari. Kata Injil sangat sederhana, tidak banyak omong yang hebat-hebat. Dia menyembuhkan titik, menyembuhkan semua yang dibawa, yang sakit, yang punya kemeluhan firman Tuhan yang menyelamatkan. Tetapi yang sangat menjorok adalah yang berikutnya, bahwa kebaikan orang terhadap sesama membawa si sakit kepada Yesus tidak hanya dikabulkan dengan pemulihan kesehatan si sakit itu, tapi juga bahwa mereka semua dapat makan sampai kenyang. Apa yang persis terjadi kita tidak tahu. Tapi yang penting bagi kita adalah
bahwa kebaikan yang dilakukan kepada orang memang sepertinya terukir di dalam hati Tuhan. Kebaikan orang Tuhan balas dengan kebaikan-kebaikan. Tuhan memberikan sesuai dengan sikap manusia juga. Bahkan lebih dari itu, kasih Tuhan yang menutupi segala kekurangan manusia. Tadi waktu saya masuk ruang ini, saya juga kaget. Orang berbondong-bondong datang ke perjamuan suci ini dari entah berapa lingkungan untuk bersama-sama mendoakan keselamatan abadi Bapak Aloysius Budiman Setiawan ini. Saya tidak menduga, kira lingkungan Budi asli titik, tapi ternyata dari mana-mana orang datang bersama-sama mohon kepada Tuhan supaya suami, supaya Bapak, supaya teman, kakak dan lain sebagainya, adik selamat untuk selama-lamanya. Tuhan pasti tidak bisa tidak mengabulkannya. Melihat orang berbondong-bondong datang untuk mencari keselamatan pada Tuhan, bagi saudaranya yang telah berpulang, pasti juga Tuhan akan cari dengan keselamatan abadi. Memang itu satu hal yang indah dalam kepercayaan kita, bahwa kita tidak hidup untuk di dunia saja, tetapi tadi dalam doa pembukaan dikatakan dengan tegas, tujuan hidup kita adalah Tuhan Allah. Kita di sini untuk datang kepada Allah. Dan apa saja di sini yang kita lakukan dengan baik, sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Yesus kepada kita, itu semua menjadi bantuan, alat bantu untuk kelak sampai di rumah Allah itu. Berkumpul bersama, saya melepaskan diri, meninggalkan pekerjaan di rumah. Saya mau mencari dan memberi waktu untuk orang yang sedang berduka cita. Saya mau hadir dalam doa bersama seperti sekarang ini. Itu ada kebaikan yang kita tunjukkan kepada Aloysius sendiri dan kepada keluarganya. Kebaikan itu yang Tuhan seperti catat. Kebaikan itu yang Tuhan hargai dengan penyelamatan abadi bagi Bapak Aloysius. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak tahu bagaimana hati orang yang membawa orang sakit kepada Yesus. Tapi saya sangat kuat duga bahwa mereka penuh harapan, penuh kepercayaan, bahwa mereka mau jalan, tapi jauh-jauh mau kena debu yang banyak dari gubuk pasir. Mereka mau capai, mereka mau memikul si sakit entah berapa kilo melalui jalan yang hanya pasir saja. Mereka punya kekuatan iman yang memang luar biasa. Saya kira kita penting bertemu bersama di sini supaya itu didorong, dimotivasikan oleh kepercayaan yang kokoh. Bahwa memang kita tahu Tuhan itu ingin menyelamatkan. Kita yakin bahwa kematian bukanlah satu titik di belakang hidup kita, selesailah, stop semuanya, tapi justru merupakan suatu kesempatan bagi Allah untuk mengungkapkan kebaikan penghargaannya terhadap kita yang baik di dunia ini, yaitu dengan menganugerahkan kehidupan abadi di rumah Bapa. Saudara-saudara yang terkasih, kata Injil akhirnya mereka
semua makan sampai kenyang, ya, sampai kenyang. Tuhan tidak memberi yang hanya setengah-setengah, tetapi sampai kenyang. Mungkin saja kita sering mencari Tuhan dan seperti tidak terjadi apa-apa, kita tetap merasa kecewa, tetap merasa seperti tidak didengar, tetap merasa seperti percuma saja doa saya. Ya. Nah ini, mana iman kepercayaan itu sebabnya. Kita mau supaya Allah bertindak, mengabulkan, mendengarkan, melakukan sesuatu sesuai tujuan doa saya. Dan sekarang, dan ini justru mereka yang datang kepada yang datang, mohon, lain tidak, mengharapkan, percaya bahwa Tuhan akan memberi apa yang dibutuhkan. Saya kira untuk kita penting bahwa doa kita di sini juga berasal dari hati yang penuh keredaan, penuh kepercayaan, penuh harapan bahwa Tuhan anugerahkan kepada saudara kita yang telah meninggal dunia yang terbaik, yaitu keselamatan abadi. Kepercayaan yang membuat hidup kita menarik, indah, membuat hidup kita berkenan kepada Allah. Mari sekarang kita melanjutkan perayaan ini dengan doa umat. Halaman 72. Mari kita berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi semua orang beriman. Kita berdoa untuk Papi Aloysius Budiman Setiawan yang telah meninggal 40 hari yang lalu. Dalam pembaptisan, dia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga dia digabungkan dalam persatuan para kudus. Marilah kita mohon. Semoga Allah membuka pintu surga bagi Papi Aloysius Budiman Setiawan dan menerima dia dalam keluarganya yang bahagia. Marilah kita mohon. Semoga Allah memberkati keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam cobaan dan tetap setia dalam pengabdiannya kepadanya. Marilah kita mohon. Semoga Allah yang telah memanggil saudara kita dari dunia ini menyadarkan kita supaya senantiasa berjaga-jaga dan siap siaga menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Semoga Allah menciptakan bumi baru dan langit baru sehingga kita berbahagia dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kita yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, selamatkanlah saudara kita Bapa Aloysius serta semua orang yang sudah meninggal dunia. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
terimalah doa dan persembahan kami pada hari peringatan kematian Bapak Aloysius. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus, berkat kurban Kristus yang kami rayakan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji Dikau dengan sukacita bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru
dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daud. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Bahkan Tuhan kami sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Anton, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Aurisius Budiman Setiawan yang 40 hari yang lalu Kau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Brava Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pemantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pemantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Marilah berdoa.
Ya Allah, kami mendoakan hamba-Mu Aloysius Budiman Setiawan dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semasa hidupnya di dunia ini, mereka diterangi dan dikuatkan dengan sakramen Ekaristi ini. Semoga mereka sekarang menikmati terang kekal dalam persekutuan para kudus dengan pemantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Ini Rabu sore malam. Pada Rabu sore biasanya tidak ada meja altar di sini. Tapi ruang ini diisi dengan meja-meja yang lain. Meja tenis, meja pingpong. Dan Bapak Aloysius salah satu penggemar dan yang suka hadir ketika dia tidak terlalu sakit. Beberapa tahun saya tidak tahu, cukup lama dan main dengan cukup bagus juga. Dari indah tapi pada malam ini kelompok pingpong dengan Rena melepaskan hak mereka atas ruang ini. Kemarin sore mereka bisa main dan malam ini kita pasang meja perjamuan suci di mana Tuhan memberi makanan kepada kita makanan rohani sampai kita kenyang. Tuhan hadir untuk menyertai kita secara khusus dalam firman, dalam Roh Kudus, tapi juga dalam berkat yang sekarang akan kita mohon kepada Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudara kita ini umat pilihan yang dikasihi Allah dan dibimbing yang selama perjalanan hidup. Dari itu, mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara sekalian. Amin. Semoga Tuhan melimpahi saudara dengan kasih karunia. Amin. Semoga Tuhan memberi saudara damai dan kesejahteraan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Kita nyanyikan lagu sebagai lagu penutup halaman 125. Mengasihi Maria. Ya
semua yang telah hadir. Pertama-tama, saya Calvin yang mewakili segenap keluarga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Boga, kepada KUR, kepada lingkungan Tujuh, lingkungan Budi Asih, dan juga kepada saudara-saudara yang telah hadir baik dari dalam maupun luar kota. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, support, doa, dan juga cinta yang telah kami terima semasa 40 hari ini. Dan juga kami sekali lagi memohon maaf apabila semasa hidupnya papi kami memiliki kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga kami juga segenap keluarga selalu mendoakan semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kami oleh saudara-saudari sekalian dapat senantiasa dibalas oleh Tuhan. Kami juga telah menyediakan santapan malam dan juga bingkisan. Sekiranya semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, which I'm certain